Halo, Shalom saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara, yang ngomong tentang bagaimana seseorang bertemu malaikat, naik ke sorga, dan melihat neraka, dan sebagainya, itu bukan monopoli satu agama atau kisah pengalaman mendapatkan kelepasan dari kecelakaan, dari musibah. Itu pun bisa dialami siapapun dari beragam kepercayaan. Kalaupun engkau mengalami kesembuhan dengan cara imanmu harus besar, itu pun bukan hanya dari komunitasmu saja, dan masih banyak lagi hal-hal yang spektakuler yang kalau dikaji dengan seksama bahwa segala mukjizat dapat ditiru atau dimiliki oleh siapa saja. Benarkah demikian? Ternyata pertanyaan Yesus kepada orang Farisi dalam Lukas 5:23 membelalakkan nalar kita bahwa ada mukjizat yang lain daripada yang lain, yang satu-satunya yang tidak pernah akan dapat ditiru kapanpun dan dimanapun juga. Maka lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Pastilah untuk orang Farisi lebih mudah ngomong dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena si Farisi tidak perlu bersusah untuk membuktikan bahwa dosa-dosanya sudah diampuni. Tapi sangat sulit bagi si Farisi untuk memerintahkan orang yang sakit, ayo bangunlah dan berjalanlah. Di situ harus ada bukti si lumpuh bangun dan berjalan, atau si Farisi akan plongo, terbengong karena orang tersebut tidak bereaksi. Kok gitu ya? Ya, karena dibutuhkan kuasa saat mengatakan bangunlah dan berjalanlah, supaya membuat orang tersebut menggeliat. Sebaliknya dengan Allah Bapa, kesembuhan jasmani lebih mudah baginya daripada pengampunan dosa. Kenapa begitu? Karena dalam pengampunan dosa memerlukan keajaiban yang lebih besar, di mana Tuhan harus menyerahkan anaknya yang dikasihinya sebagai bukti untuk menanggung semua dosa kita dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Lihatlah. Ombak yang disertai puting beliung yang nyaris menenggelamkan para murid. Hanya dengan ujaran, "Dia." Lautan jadi teduh, pulih seperti sedia kala. Orang yang gak pernah melek sejak kecil, dengan sekali usapan yang tidak higienis, kemudian terhenyak dan berdecak kagum. Indahnya dunia ini.
ternyata. Lain lagi dengan si lumpuh yang gak pernah respect dengan arahan melatih otot kaki. Mendadak berdiri tegak seperti inspektur upacara saat ada komando bangun dan berjalan. Apalagi gak masuk akal, kubur yang sudah ditutup selama 3 hari dibuka bukan untuk keperluan otopsi, apalagi dengan kafan yang masih melilitnya. Ia bergerak, bangun, dan berjalanlah menghampiri para peziarah. Setelah ada seruan, "Lazarus, keluarlah." Dan masih banyak yang lain, saudaraku. Namun, untuk menghapus dosamu dan dosaku, dan menjubahi kita dengan kebenaran dan kesempurnaannya, Yesus tidak hanya ngomong tok, tidak hanya menghardik tok, tidak hanya menunjuk tok, namun dia harus menaiki salib menjadi bukti otentik bahwa dosamu sudah diampuni. Inilah yang Tuhan telah lakukan sebagai keajaiban yang lebih sukar dan lebih besar untuk mengampuni segala pelanggaran. Makanya dengan demikian, tidak ada satu hal pun yang tidak akan Dia kerjakan bagimu sekarang ini. Kata Roma 8 ayat 32. Inilah kuasa itu. Dengan demikian, sekarang tidak ada persoalan sakit penyakit umpamanya, hutang yang menggunung, tidak ada pekerjaan yang jauh lebih besar dan dahsyat daripada pengampunan dosamu yang telah Yesus berikan bagimu lewat kematiannya. Jadi mengatakan, bangkit dan berjalanlah dalam kesehatan, bangkit dan berjalanlah dalam hikmat, bangkit dan berjalanlah dalam perkenanan, bangkit dan berjalanlah dalam perlindungan, bangkit dan berjalanlah dalam keutuhan. Itu menjadi lebih mudah dan terbukti karena Tuhan Yesus sudah melakukan yang lebih sulit dan lebih besar untuk kita. Itu sebabnya Kisah 5 ayat 12 katakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi segala mukjizat dapat ditiru, tetapi karya pengampunan tidak mungkin dapat dilakukan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Itulah sebabnya saat engkau hanya membicarakan Kristus dalam karya sempurnanya, itu menjadi persembahan tertinggi bagi Bapa, yang menjadi bau harum yang menyenangkan bagi Allah Bapa. Haleluya. Amin.